Wali Songo teh belum tuntas dakwah teh. Sudah dipahami begitu. Atuh baca bayar Pak, bakar kemenyan, bayar dipahaminya Wali Songonya gitu. Padahal belum tuntas dakwah teh, belum tuntas gitu. Kita lanjutkan materi yang kemarin, masih menggunakan ya materi kemarin, materi tentang gramatikal bahasa Arab ini dengan menggunakan metode ALMA. Metode ALMA adalah metode atau cara yang insya Allah bisa mempercepat, mempermudah membaca kitab-kitab turos. Yang kemudian kitab-kitab turos itu banyak diistilahkan dengan kitab kuning. Ya. Metode ALMA itu singkatan, jadi active learning and meaningful application, itu ALMA. Jadi kalau di bahasa kita adalah belajar aktif dengan mengaplikasikan makna-makna. Jadi kita memahami makna-makna itu. Karena tujuannya adalah kita bisa membaca. Dalam metode ALMA itu tidak banyak yang harus dihafalkan tentang masalah kaidah-kaidah nahwiyahnya, tidak. Juga tidak harus menghafalkan nazom juga tidak. Tapi bagaimana mengimplementasikan kaidah nahwu dalam bacaan. Karena lagi-lagi belajar ilmu nahwu itu adalah sebagai alat untuk bisa baca. Jadi jangan menjadi kabur, jangan menjadi bias pemaknaannya. Jadi jangan mempelajari nahwu itu untuk pintar nahwu, bukan. Mempelajari nahwu itu untuk bisa baca, bukan untuk pintar nahwu. Kalau untuk pintar nahwu ya nanti hanya kita mempelajari nahwunya tapi tidak bisa mengimplementasikan, tidak bisa membumikannya dalam bacaan gitu. Tidak bisa mengejawantahkan dalam bacaan, itu tidak bisa. Nah kemarin pada part yang pertama, pada bagian yang pertama, bahwa bagaimana sih mengimplementasikan nahwu itu dalam bacaan, maka metode ALMA itu memulainya dengan huruf hijaiyah. Yang mau kita baca itu adalah bacaan atau teks atau qiraah yang berbahasa Arab. Bahasa Arab itu adalah bahasa ya, yang ditulis, yang disusun dari huruf-huruf hijaiyah, itu aja. Huruf-huruf hijaiyah kita kenal, sudah kita kenal, itu masih belum berfungsi. Untuk berfungsi maka harus kita ambil satu-satu dari huruf hijaiyah itu sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kita rangkaikan. Contoh, ingin mengatakan masjid, berarti kita harus ngambil huruf mim, sin, jim, dal. Ulangi, huruf mim, sin, jim, dal, dibaca masjidun. Mimnya huruf hijaiyah bukan? Sinnya huruf hijaiyah, jimnya huruf hijaiyah, dalnya huruf hijaiyah. Kita rangkaikan masjidun. Nah itu baru huruf hijaiyahnya berfungsi itu bermakna. Nah itu pada part yang pertama sudah kita jelaskan. Ini hanya mereview saja. Maka rangkaian atau gabungan huruf hijaiyah yang mempunyai arti semacam itu disebut dengan kalimat. Jadi ini ke Ustadz Brio ditunggu secepatnya ini mengeditnya supaya tidak kehilangan jejak nih dari awalnya seperti apa. Ya. Nah sekarang
Begitupun setelah dirangkai dari huruf-huruf hijaiyah itu supaya mempunyai arti yang kemudian disebut apa? Kalimat. Tidak bisa hanya didiamkan satu kalimat saja, tidak bisa. Karena kita tidak bisa hanya ngomong masjid, masjid, nggak bisa. Suatu saat kita ngomong hadza masjidun. Suatu saat akan ngomong begitu. Suatu saat kita akan ngomong hadza masjidun. Berapa kalimat? Jadi mau tidak mau harus dirangkai itu. Antara satu kalimat dengan kalimat yang lainnya. Supaya orang-orang yang mendengarkannya mempunyai pemahaman yang utuh. Itu. Suatu saat kita akan mengatakan Masjidul Istiqlali. Suatu saat Masjid Istiqlal gitu. Suatu saat akan ngomong begitu. Jadi nggak bisa hanya kita membiarkan satu kalimat saja tuh, nggak bisa. Nggak bisa. Berarti harus dirangkaikan lagi. Yang tadi merangkaikan huruf-huruf hijaiyah supaya punya makna disebut dengan kalimat. Berarti kita tidak membiarkan huruf hijaiyah hanya berjejer begitu saja, aba, tasa, sampai akhir. Tidak hanya dibiarkan gitu, karena itu belum berfungsi. Itu. Begitupun ketika sudah dirangkai menjadi kalimat, kita tidak hanya bisa membiarkan satu kalimat saja. Karena pasti akan punya kebutuhan-kebutuhan yang lain. Tadi kebutuhannya misalkan, Masjid Az-Zaitun. Kan mau tidak mau harus dirangkai itu. Masjidul Zaitun, berarti kan gitu. Masjidul Istiqlal, Masjidut Taqwa, Masjid At-Taqwa, kan gitu. Kenapa? Karena mau tidak mau harus begitu. Atau hadza masjidun, ini adalah masjid. Zalika masjidun, itu adalah masjid. Kenapa? Ya karena kan itu masjid ya gitu. Oh ini masjid gitu. Bahkan suatu saat mungkin saja, apakah itu masjid? Hal dzalika masjidun, apakah itu masjid? Mungkin saja kita akan ngomong seperti itu. Jadi tidak bisa dibiarkan satu kalimat itu. Kalau penggabungan antara huruf hijaiyah sehingga mempunyai makna disebut apa? Kalimat. Tapi kalau penggabungan antar kalimat bisa berupa tarkib, bisa berupa jumlah. Sebetulnya sama saja antara jumlah dengan tarkib tuh. Sama. Sesuatu yang tersusun dari dua kalimat atau lebih. Jumlah juga sama. Cuman dalam metode Alma itu dibedakan. Penggabungan dua buah kalimat atau lebih itu bisa mencapai level jumlah, tapi mungkin saja hanya mencapai level tarkib. Nah, kita bedakan. Penggabungan dua buah kalimat atau lebih yang mencapai level jumlah, seperti contoh, hadza kitabun. Ini buku. Hadza kitabun. Ini buku. Atau hadza masjidun. Ini masjid. Kenapa penggabungan dua buah kalimat ini mencapai level jumlah? Karena kalau dilihat dari artinya, di dalamnya mengandung unsur diterangkan, menerangkan. Jadi pertama, gabungan dua buah kalimat itu bisa dikatakan jumlah apabila di dalamnya mengandung unsur diterangkan, menerangkan. Diterangkan, harus kita pahami dulu. Diterangkan.
menerangkan. Contoh tadi misalkan, hadza kitabun, apa artinya? Ini buku atau ini kitab. Ada nggak unsur diterangkannya? Mana yang diterangkannya? Nah, pasti ini masih suka masih ada yang ini buku. Mana yang diterangkannya? Buku. Awas ya. Yang menerangkan itu artinya dia memberikan label kepada yang diterangkannya. Misalnya gini, ini buku. Yang diterangkannya mana? Ini. Kan kayak memberitahukan kepada orang yang tidak tahu. Ini nih. Buku, bukan. Buku. Ini. Karena ini bukan label bagi sesuatu ini bukan label. Tapi kalau buku itu adalah label. Memberikan apa? Keterangan. Label teh. Naon Ustaz Biro? Label teh naon? Cap. Sebutan. Ini tuh disebut apa? Tah gitu. Buku. Nah terkadang kita jangankan memahami ke bahasa Arabnya, memahami bahasa Indonesia nggak paham. Ini masalahnya ini gitu. Masalahnya ini. Coba, saya guru. Mana yang diberi label mana? Saya diberi label apa? Guru, tah gitu. Berarti di label ini sayanya teh. Coba, saya guru. Bahasa Arabnya apa? Ana ustadzun. Ana ustadzun. Berapa kalimat? 2. Mencapai level jumlah enggak? Mencapai enggak? Kenapa? Ada unsur diterangkan, menerangkan. Ah, gitu aja. Nanti baca teh gitu, baca teh. Nanti kita bawa, mana yang nggak punya ini bagi yang udah ada. Nantinya kita praktek ini aja. Prakteknya di sini. Sekarang kita berikan contoh 2 kalimat yang tidak mencapai level jumlah. Berarti minimal tidak ada unsur apa? Diterangkan menerangkan. Contoh. Masjidul Istiqlali. Apa artinya? Masjid Istiqlal. Ada yang diterangkannya enggak? Enggak ada masalah. Masjid adalah Istiqlal atau masjid disebut Istiqlal. Saya adalah guru, pantas enggak? Saya disebut guru. Ini adalah buku. Ini disebut buku. Tapi kalau Masjidul Istiqlali, masjid adalah Istiqlal. Pantas enggak? Masjid disebut Istiqlal. Ya belum tentu masa masjid disebut Istiqlal. Berarti Istiqlal bukan penjelas dari apa? Bukan label dari apa? Masjid, bukan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Suka ada istilah dalam bahasa Indonesia. Ini untuk membedakan nih, supaya kita mampu mengartikan dengan baik. Dia pejabat. Dia pejabat. Bahasa Indonesia aja. Enggak ya, dia pejabat ini bahasa Indonesia aja. Ada unsur diterangkan menerangkannya enggak? Awas nih, dari sini mudah-mudahan jadi paham. Tapi pejabat teras, kan ada istilah gitu. Pejabat teras. Coba, pejabat teras gabungan 2 kata bukan? Iya. Ada unsur diterangkan menerangkan enggak? Enggak. Pejabat adalah teras. Bukan. Oke, ya. Kita lihat dalam kitab ini, gitu tuh.
halaman 2. Ya, kita jangan melihat kitab ini kitab kuning gitu. Ya, barangkali nggak ada yang mau nyentuh kitab kuning, kan ada. Jangan dilihat, kita belajar gramatikalnya saja. Belajar gramatikal. Ada tulisan apa tuh dalam kurung? Di pinggir. Tah, itu tuh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita lihat dulu, hitung ada berapa kalimatnya. Nah, kita implementasikan. Nah, metode Alma mah gitu. Nggak harus dihafalkan al-ajrumiyahnya, nggak harus. Nggak harus dihafalkan adomnya, nggak harus. Karena kalau gini teh, al-kalamu huwa lafdul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu salasatun. Nah, mau dipasang di bacanya teh di mana? Kan susah. Nah, sudah pasangkan aja lah. Tuh, bismillahirrahmanirrahim. Coba lihat, huruf hijaiyah bukan semuanya. Sudah dirangkai enggak? Sehingga menjadi apa? Kalimat. Ada kalimat-kalimatnya banyak nggak dalam bismillahirrahmanirrahim? Berarti sudah dirangkai lagi kalimatnya ya? Oke, ada berapa kalimat tuh? 1, bi. Bi itu kalimat. Kemarin sudah dikatakan. Bi punya arti enggak? Apa artinya? Dengan. Dalam bahasa Arab ada huruf atau gabungan huruf yang mempunyai arti tapi artinya tidak bisa terbayangkan dalam pemikiran, maka disebut apa? Kalimat huruf. Contoh, bi apa artinya? Dengan. Kebayangkan nggak? Maksud kebayangkan atau tidak begini. Baitun apa artinya? Kebayang nggak? Kebayang, bentuknya teh kebayang. Kursiyun, kebayang nggak? Bi, apa artinya? Kebayang nggak? Enggak, bentuk dengan teh kayak apa? Nggak kebayang. Kaifa, apa artinya? Bagaimana? Kebayangkan nggak? Tidak, nggak kebayang bentuk bagaimana teh kayak apa? Apa kayak bangunan rumah? Apa persegi 4? Kan tidak kebayangkan. Maka dipastikan yang punya arti seperti itu disebut kalimat apa? Huruf. Itu saja. Nah, oke, kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Ada berapa kalimat? 5. 1, bi. 2, ismi. 3, Allahi. 4, ar-Rahmani. 5. Tuh, berupa gabungan kalimat-kalimat enggak? Oke. Kita teliti. Apakah ini teh jumlah atau tarkib gitu loh. Kenapa? Karena tadi kita sudah tahu bahwa gabungan dari 2 kalimat atau lebih itu bisa mencapai apa? Jumlah, bisa hanya mencapai. Kalau yang mencapai level jumlah minimal ada unsur diterangkan menerangkan. Tadi diterangkan menerangkan kayak tadi. Sekarang nih gabungannya 5 kalimat. Apakah mencapai level jumlah atau tidak? Nah gitu. Dalam metode Alma untuk tahu itu harus tahu arti. Coba artikan Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi penyayang. Dengan nama Allah bukan, dengan menyebut. Ya pantasan nggak bener bae niatnya ada menyebut. Hanya disebut aja nama Allah teh. Sudah bismillahnya teh dengan nama Allah, bismillah dengan nama Allah, bukan dengan menyebut nama Allah. Ya pantasan nggak bener bae niatnya hanya menyebut gitu. Tidak dengan nama Allah. Bismillah teh dengan nama, tapi kita mah dengan menyebut nama Allah. Hanya pantas saya sampai menyebut tuh. Tuh. Kan bismi dengan nama Allah. Dengan nama Allah kita teh. Bismillah. Dengan nama Allah. Sudah. Dengan nama Allah berarti kan tekadnya enggak. Karena Allah tuh. Kalau dengan menyebut. Menyebut nama Allah. Hanya disebut aja. Nah. Ngomong begini tuh harus tahu bahasanya. Nah beda. Dengan nama Allah. Dengan menyebut nama Allah beda. Tapi kalau kita tidak tahu maknanya dengan baik. Sama baik. Cek urang banyak gitu. Sama baik. Oke ya. Sekarang dengan tahu arti seperti itu, ya
Maka kira-kira ini mencapai tarkib atau mencapai jumlah atau hanya sampai tarkib? Tarkib. Dengan adalah nama Allah. Nggak bisa tuh. Jangan dilihat dari Allahnya, jangan. Ini mah jumlah kenapa? Allah yang atau jangan dari sana. Ini dari rangkaian semua ini. Dari Bismillahirrahmanirrahim. Jangan dilihat dari Allahnya, jangan, karena kan rangkaiannya dari sana. Oke. Berarti walaupun Bismillahirrahmanirrahim sampai berapa kalimat? Itu belum mencapai apa? Jumlah, karena belum ada apa? Unsur diterangkan, menerangkan. Berarti hanya baru sampai kepada apa? Tarkib. Nah, kita dibaca di bawahnya, pasti udah pinter baca yang di bawahnya juga ini mah gitu. Apa coba itu? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita latihan gitu aja. Kita mah sekarang mah langsung ke baca gitu, karena tujuannya ingin bisa baca. Pak Haji Iyong, Pak Haji Daman udah pinter kalau ditanya fiil apa ini apa ini apa. Nah sekarang harus implementasi dibaca lah. Nanti metode almanya keliru lagi kalau hanya pinter aja ini menjadi ini adalah kalimat, ini adalah tarkib, tapi nggak bisa bacanya. Makanya sekarang mah mau tidak maulah harus baca begini. Terus coba. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berapa kalimat? Awas, harus teliti dengan baik-baik. Ada berapa? 5, 1, alhamdulillah, 2, li. Tuh, gitu. Li itu artinya bagi, untuk, milik. Segala puji bagi Allah. Bagi teh naonnya? Dalam matematika mah bagi teh 2 dibagi 2. Itu bukan. Kan begitu. Itu bahasa teh bisa begitu. Ari untuk teh apa ya untuk teh? Silakanlah ini untukmu. Ternyata bagi, untuk itu sama dengan apa? Milik. Jadi alhamdulillahi artinya apa? Segala puji milik Allah. Gitu. Kalau sampai segala puji untuk Allah masih belum ngerti. Cuman kita mah biasanya mengartikan tuh tidak dibarengi dengan rasa. Segala puji bagi Allah, ya sudah aja, nggak dipikirin ke mana, enggak. Tapi kalau direnungkan, bagi Allah, ada bagi Allah teh naon sih bagi teh? Bagi teh 2 dibagi 2, 1. Apakah bagi itu yang maksudnya atau apa? Gitu. Untuk diperuntukkan. Tapi kalau milik, enak nggak? Enak, milik tuh gitu. Cuman dalam terjemahnya segala puji bagi Allah. Nah, kita harus paham itunya teh. Karena apa? Karena metode Alma adalah meaningful application. Betul-betul full mengaplikasikan makna-makna, mengaplikasikan arti. Jadi kita harus tahu artinya dengan baik. Nah, sekarang Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, sambil dibahas aja ini. Nah, berapa kalimat? Mencapai level jumlah atau tidak? Mencapai. Segala puji adalah milik Allah. Dilabeli segala pujinya teh oleh apa? Milik Allah. Artinya yang mencapai itu Ustaz Agung, yang mencapai diterangkan menerangkan tuh kalau pakai sisipan kata adalah tuh pantas. Segala puji adalah milik Allah. Betul nggak? Ini buku, disisipi adalah ini adalah buku. Tapi kalau Masjid At-Taqwa, masjid adalah At-Taqwa, kan nggak bener. Bisa dipahami nggak nih? Nah ini
Ingin bisa baca kitab Duros mah begini, dari sini awalnya. Awalnya dari sini. Jadi alhamdulillahi rabbil alamina ada berapa kalimat? 5. Bismillahirrahmanirrahim ada berapa kalimat? Cuman beda. Bismillahirrahmanirrahim 5 kalimat itu tidak mencapai apa? Jumlah. Karena tidak ada unsur apa? Diterangkan menerangkan, berarti hanya sampai pada unsur apa? Pada tarkib saja levelnya teh, bukan unsur, level. Karena dengan nama Allah, dengan adalah, wah yang nggak bisa tuh. Masa dengan adalah? Oh, dengan teh adalah nama Allah. Di mana itu dengan? Padahal dengannya kayak nggak bisa kebayangkan. Gitu. Sama-sama antara Bismillahirrahmanirrahim dengan Alhamdulillahirabbil alamin sama-sama berapa kalimat? 5. Tapi beda level. Bismillahirrahmanirrahim level apa? Alhamdulillahirabbil alamin level apa? Jumlah. Kenapa level jumlah? Ada unsur diterangkan, menerangkan. Bahkan level jumlahnya nggak harus sampai ke Rabbil alamin, cukup Alhamdulillah. Kalau Alhamdulillah berapa kalimat? 3. 1 Alhamdulillah, 2 li 3 Allah. Tapi mencapai level jumlah nggak sampai di sana. Mencapai, nggak harus sampai Rabbil alamin. Tak gitu. Jadi nanti kalau ada pembahasan nanti pada part yang berikutnya, apakah alhamdulillah ini mufidah, goir mufidah? Mufidah itu apa? Sempurna. Kenapa sempurnanya? Sudah ada unsur apa? Diterangkan, menerangkan. Berarti sempurna, nggak harus sampai Rabbil alamina gitu. Ngomong gitu teh jangan takut, karena ada ilmunya. Loh, alhamdulillah teh sempurna enggak ini teh mufidah, goir mufidah. Goir mufidah apa ya? Kenapa? Itu ada Rabbil alamina. Bukan gitu pemandangannya. Bukan. Pemahamannya bukan gitu. Pemahamannya teh gitu. Tuh. Oke. Sudah paham gabungan 2 kalimat? Ada 2 level. Level apa? Tarkib dan level apa? Jumlah. Mudah-mudahan paham. Itu inti dari penggabungan dari 2 kalimat atau lebih, bisa mencapai level apa? Jumlah, atau hanya mencapai level apa? Dilihat dari apakah dia minimal ada unsur apa? Diterangkan atau menerangkan. Ini dalam bahasa Indonesia ada teorinya. Saya dulu waktu di Sanawiyah tahun 83 kalau nggak salah, belajar dalam bahasa Indonesia hukum DM. DM itu apa? Diterangkan, menerangkan. Ada bukunya karangan Sultan Takdir Ali Sahbana yang diterbitkan pada tahun 1935. Ya kan orang mah belum ada. Tuh Ali Sahbana teh udah menerbitkan buku tahun 1935. Udah hebat. Kita mah mempelajari bahasa Indonesia masih belum bisa. Tuh. Udah hebat. Gitu. Kita mau mengikuti ini teh, mengikuti dengan baik tapi susah. Hukum DM, diterangkan, menerangkan. Kita karena lagi belajarnya gramatikal bahasa Arab, diterangkan itu bahasa Arabnya adalah mubtada. Diterangkan teh mubtada. Nah, Pak Haji, yang Pak Haji daman ge pinter mubtada cenah gitu teh. Luar biasa tuh. Diterangkan itu apa artinya? Bahasa Arabnya apa? Mubtada. Jadi mubtada itu apa? Diterangkan. Cuman kalau ingin dipreteli, mubtada itu artinya yang diletakkan di awal. Tapi kalau gitu nanti bi teh mubtada. Kenapa? Karena arti mubtada itu diletakkan di awal. Abah ini adalah mubtada. Kenapa? Karena kan ini di awal barisan. Nanti Pak Haji Daman lagi gitu. Ini minyak mubtada nih. Katanya kenapa? Karena minyak ini disimpan di atas.
Karena diletakkan di awal jadi mubtada. Pak Haji Yong nanti gitu juga ini. Oh ini baud di sini ini. Berarti ini apa? Mubtada nih. Menjelaskan di karyawannya. Awas ini mubtada ya. Kan nggak ngerti. Pak Arif Pak Yong memang ngerti. Mubtada itu diletakkan di awal di sini nih gitu. Nanti kalau di akhir mah muakhor namanya. Karena diakhirkan. Ini mubtada. Nah, itu mah udah guyonan aja yang tadi itu mah. Jadi mubtada itu kalau menurut bahasa artinya adalah yang diletakkan di awal. Cuman kalau gitu nanti akan disebut mubtada semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ada mubtadanya? Ada. Mana? Bi. Kenapa? Di awal. Kata Ustaz Maman mubtadanya diletakkan di awal. Salah maning kita. Itu. Nah itu kan jadi nggak benar tuh nanti nyampai kemana teh. Keilmuan teh gitu, ibaratnya teh gitu. Nggak tuntas nih, belum tuntas. Wali Songo teh belum tuntas dakwah teh. Sudah difahami begitu. Atuh bakar kemenyan bayar dipahaminya Wali Songonya gitu. Padahal belum tuntas dakwah teh, belum tuntas gitu. Ustaz teh belum tuntas ngomong teh. Tapi udah oh mubtada teh diletakkan di awal lah gitu. Gitu. Oke. Jadi mubtada itu bahasa Arabnya diterangkan itu bahasa Arabnya apa? Menerangkan itu apa? Oh, jadi minimal yang mencapai level jumlah itu ada unsur apa? Mubtada, khobar. Kenapa saya bawa dulu ke sana supaya paham? Alhamdulillahi artinya apa? Segala puji milik Allah. Ada unsur diterangkan menerangkannya enggak? Ada. Mana? Segala puji. Menerangkannya apa? Bagi Allah. Kenapa? Karena kalau disisipi kata adalah pantas. Segala puji adalah milik Allah. Bisa gitu dulu memandangnya teh. Gitu. Gitu ya. Oke, tuh. Oh, berarti mubtadanya mana? Alhamdulillah. Khobarnya mana? Lillahi. Karena khobar itu menerangkan, melabeli. Gitu. Contoh yang lain. Wassalatu, tuh bawahnya. Wassalamu ala rasulillahi. Cik. Kita pandang dari kecermatan menerjemahkan, kemudian ada nggak unsur diterangkan menerangkannya atau tidak? Wassalatu wassalamu. Ada berapa kalimat tuh? Ala wassalatu wassalamu ala rasulillahi. Berapa kalimat? Kan pinter minimal gini teh udah pinter. Orang teh gitu. Kita teh udah pinter gini teh. Sudah mampu menghitung kalimat tuh, pinter. 1 wa, 2 as-salatu, 3 wa, 4 as-salamu, 5 ala, 6 rasul, 7 Allah. Coba. Ada 7. Kalau kita lihat lagi kemarin isim. Kalimat ditinjau dari artinya terbagi berapa? 3, ada kalimat apa? Isim, ada kalimat apa? Fi'il, ada kalimat apa? Huruf. Kita coba lihat. Kalimat hurufnya ada berapa dari yang 7 tuh? 1, wa. 2, wa. 3, ala. Ala apa artinya? Di atas. Kebayang nggak? Terbayangkan nggak kayak apa di atas tuh? Enggak kan? Bentuknya kayak apa? Enggak kebayangkan kan? Beda dengan ngomong apa? Masjid, beda kan? Berarti ala kalimat bukan? Kalimat apa? Huruf. Wa kalimat bukan? Kalimat apa? Huruf. Tah gitu. Nggak usah dihitung banyak. Banyak. Misalkan gini. Misalkan. An. Bukan an. Bukan an. Ya. Lam.
lam yalid, walam yulad, lam, wa lam, an, lan, wah banyak. Mana? Ya, an berarti asalnya. An. Nah, nanti akan ketemu, Pak. An, itu asalnya an. Berarti huruf itu. Banyak lah. Nanti akan dibagi huruf itu. Ada huruf khafad, ada huruf istifham, ada huruf nasab, ada huruf jazm. Huruf istifham artinya kata tanya. Limadza apa artinya? Kenapa? Huruf bukan. Huruf apa? Istifham berarti kata tanya. Kaifa kalimat bukan. Kalimat apa? Huruf. Huruf apa? Istifham karena fungsinya menanyakan. Nah, nantilah ya. Berarti ada berapa kalimat ini? Ini ya enggak, yang tadi itu. Wassalatu wassalamu ala rasulil. Ada berapa? Mencapai level jumlah bukan. As-salatu apa artinya? Wassalamu ala hari atas Rasulullah siapa? Hari kepada Rasulullah siapa? Diperuntukkan. Salawat dan salam adalah diperuntukkan kepada Rasulullah. Nah, kan memahami dari bahasa Indonesia kita susah. Ya, karena kita mikirnya atasnya. Nah, jadi mencapai level jumlah enggak? Jumlah, karena ada diterangkan. Mana yang diterangkannya? As-salatu wassalamu. Mana yang menerangkannya? Ala Rasulillahi. Mubtadanya mana? Mubtadanya begitu. Khobarnya mana? Ala Rasulillahi. Kan kita tahu mubtada hanya Zaidun qaimun. Wa Zaidani qaimani. Wa Zaiduna qaimuna. Nggak mau move on dari itu gitu. Padahal yang mau dibaca bukan itu, ini. Coba kalau contoh dalam Al-Dunia, Zaidun qaimun, apa artinya? Berdiri. Zaid pakai adalah. Zaid adalah berdiri. Pantas enggak? Pantas enggak? Yesnya pantas satu. Zaid adalah sedang ya itu kan kalau di ini kan harus begitu. Zaid adalah coba. Ini Ustadz Brio adalah ini duduk. Coba. Berdiri. Ustadz Brio adalah berdiri. Artinya itu ada unsur apanya? Diterangkan, menerangkan. Mempelajari bahasa Indonesianya itu susah. Gitu. Ya, harus pakai rasa banget. Hah? Nggak bisa. Makanya dalam menerjemahkan, menafsirkan itu harus gini. Berarti khobarnya tuh bukan. Kalau Zaidun koma baru khobarnya jumlah. Ini mah Zaidun qaimun, bukan fiil itu mah. Nanti akan sampai ke sana. Kita mau belajar yang ini aja gitu. Baru mencapai pada level ini. Karena berarti kita harus memahami betul. Gabungan dari dua kalimat atau lebih bisa mencapai level apa? Bisa hanya mencapai level apa? Tarkib. Itu yang jumlah, yang tadi jumlah. Gambarannya secara ijmali, secara umum sudah saya jelaskan. Bahwa kalau yang levelnya jumlah itu ada unsur apanya? Diterangkan, menerangkan.
atau mubtada khobar. Kalau jumlahnya jumlah ismiyah. Oke. Kalau jumlah fi'liyah, unsurnya subjek predikat atau subjek predikat objek. Atau bahasa Arabnya fi'il fa'il atau fi'il fa'il maf'ul. Itu kalau untuk jumlah apa? Jadi gabungan dua buah kalimat itu bisa mencapai apa? Jumlah, atau yang mencapai jumlah harus ada unsur diterangkan menerangkan untuk jumlah apa? Atau fi'il fa'il atau fi'il fa'il untuk jumlah apa? Karena dalam bahasa Indonesia jumlahnya ada dua. Ini adalah bahasa Arab. Rasa. Tuh begitu Pak Haji. Oke. Kita akan bahas satu-satu, yaitu tarkib dulu. Walaupun tadi antara jumlah dengan tarkib sudah diberikan apa? Gambaran yang umum.